Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa'lam annahu la ilaha illallah al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi al-hadis. Alhamdulillah, sebuah kebahagiaan yang tiada hingganya bagi kita semua masih bisa dipertemukan di majelis ilmu di tempat yang paling mulia, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadi awal berkumpulnya kelak kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Rizki Rahmat. Mudah-mudahan rizkinya melimpah sebagaimana namanya dan ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua Panitia sekaligus Ketua Irsyid Pak Abdul Aziz. Kemudian yang kami hormati teman-teman para tamu irsyid yang sudah hadir, terima kasih sudah hadir dari Firdaus ya, jauh-jauh, tapi domisilinya ada di beberapa. Gitu. Terima kasih sudah hadir di negara kami di Los Cimaung, bukan Los Angeles karena kebakaran kemarin akibat satu dan lain hal. Teman-teman yang hadir pada kesempatan ini kita akan berdiskusi sebuah pertanyaan yang menjadi judul buku salah seorang dari guru kita, Al-Ustadz Hamdan Abu Nabhan. Beliau menulis buku sebagaimana judul kajian kita hari ini. Sudah luruskah akidah kita? Ini adalah terjemah sesungguhnya dari buku yang berbahasa Arab. Buku berbahasa Arabnya berjudul Tahzibul Akhlaq. Tahzibul Akhlaq. Selain dari Firdaus terlihat dari Porsi Rema ya, hadir. Dari mana lagi yang belum terabsen? Oh, Subhanu Firdaus. Jadi satu jasad dua ruh ya, tidak mungkin ya. Satu jasad dua perwakilan. Nah, terima kasih banyak yang sudah hadir. Jadi judul aslinya itu Tahzibul Akhlaq. Perlu diketahui Ustadz Hamdan ini guru kita semua menyusun kitab tahzibat ya. Tahzib itu artinya apa? Apa itu? Tahzib itu pembersihan ya. Pembersihan, pemurnian itu disebut tahzib. Itu ada 3 Sultan. Ustadz Hamdan pertama menyusun Tahzibul Aqidah ya. Tahzibul Aqidah itu yang diterjemah menjadi sudah luruskah akidah kita gitu. Yang kedua Ustadz Hamdan menyusun Tahzibul Ibadah. Tahzibul Ibadah ini juga sudah diterjemah. Judulnya saya lupa lagi. Itu juga kalau tidak salah 2 jilid terjemahnya. Yang ketiga Tahzibul Akhlaq diterjemah menjadi belajar meneladani akhlak Rasulullah. Itu menjadi 2 jilid yang kita bahas setiap subuh. Jadi yang kita bahas setiap subuh itu bukunya Ustadz Hamdan yang sudah diterjemah.
asalnya tahzibul akhlak. Nah, yang akan kita bahas itu tahzibul akidah. Jadi ada 3 tahzib gitu, rahasia. Tahzibul akidah, terus tahzibul ibadah, satu lagi tahzibul akhlak. Ini 3 pilar yang perlu kita terus belajar ya, tidak berhenti. Kapan Hasan akan berhenti belajar? Minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi, apa mahdi? Dari sejak dilahirkan. Ilal lahdi, sampai masuk ke liang lahat. Sebelum kita meninggal, kita tidak akan berhenti belajar. Kenapa harus belajar? Apa buah dari belajar itu apa? Dalam Islam buah dari belajar apa? Azaki. Apa hasil dari belajar? Surga. Itu. Sekali lagi, hasil dari belajar itu apa? Surga. Adapun diberi ilmu, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang besar, ada yang kecil ilmunya, padahal belajarnya terus, itu mah tidak lepas dari takdir Allah. Yang jelas ketika Azaki belajar tidak berhenti, buahnya itu surga. Apa dalilnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang terus belajar, semangat di sekolah belajar, di masjid belajar, di madrasah belajar, di remaja belajar, di pemuda-pemudi di mana-mana belajar. Maka janji Rasul, yang Rasul itu kalau janji tidak pernah ingkar. Tidak seperti kita ya. Hayu orang bukber, insya Allah, itu datang. Nah, cina datang, apa insya Allah? Oh, insya Allah itu mau datang. Padahal insya Allah itu apa? Apa insya Allah artinya? Rizki Mulyana. Janji. Insya Allah itu janji. Allah sudah sehatkan, Allah sudah mampukan, tidak datang, dosa tidak? Dosa. Ini mah yang janjinya Rasul. Kata Rasul, siapa yang terus mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Teh Andi ini ketika masuk ke surga mau ditajong heula, mau dikusruk heula, mau cilaka heula. Nah, karena rajin mencari ilmu itu. Makanya aparhan jangan dipusingkan, abis sekolah teu ranking wae. Da ranking mah anugerah. Puntennya IQ, pinterna sakumaha, ilmu nu kapimilik sakumaha, eta mah da tos aya bagian-bagianana ti Allah. Atuh lamun pinter sadayana kumaha? Apa is? Can udek maco nya. Lamun ayeuna uung pinter sa-alam dunya, moal aya nu daek jadi tukang kuli. Makanya ku Allah tadi beda-beda IQ, kepintaran, kecerdasan. Kenapa? Supaya seimbang kehidupan. Makanya ingat, patri dalam hati kita semua, buah dari belajar itu apa? Surga. Bab dipasihan ilmu nasakumaha, iraha, etama kumaha sa, kumaha Allah. Gitu. Makanya harus ikhlas dalam mencari ilmu. Nah, teman-teman, saya perlihatkan ya, ini bukunya. Sudah luruskah akidah kita? Ini karya Ustaz Hamdan. Gitu. Ustaz Hamdan itu gurunya Azam di Cibegol. Ya. Ini jilid 1. Beliau menulis jilid 2. Sama judulnya. Sudah luruskah akidah kita? Buku 2. Sedangkan ini produktif ya orangnya. Beliau menulis buku sudah lebih dari 20. Di sini ada 20. Alhamdulillah saya lengkapi semua. Saya beli semua buku Sadanda. Karena kita sedih asultan. Orang lain sedih kalau tidak beli baju. Saya sedih itu kalau tidak bisa beli buku. Kita bikin target 1 bulan harus nambah 1
buku. Tidak boleh tidak. Karena seseorang yang menyampaikan kepada orang lain itu seperti apa? Seperti apa Teh Kisti? Seperti teko. Terus saja mengisi gelas. Betul ya? Kalau teko terus mengisi gelas tapi tekonya tidak diisi akan bagaimana? Habis kan akhirnya tekonya mau mengisi apa? Begitu. Makanya alhamdulillah bagi kalian yang senang menyampaikan ilmu, senang menulis, senang apa lagi? Bikin podcast, mini blog. Kalau ingin ucapanmu lebih berkualitas, begitu teman-teman. Kalau ingin podcastmu lebih wah, jangan jauh dari ini. Apa? Buku. Beli buku. 1 bulan satu buku. Minimal itu harus nambah di rumah. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, 2 buku ini asalnya satu bahasa Arab. Judulnya Tahzibul Aqidah, pembersihan akidah keyakinan. Lalu kemudian oleh Ustaz Hamdan diterjemah menjadi 2 buku. 2 buku ini akan kita bahas hari ini. Kira-kira ya beres sampai sahur, siap? Sahur bersama panitia Irsyid untuk bukber dan sabar. Hari bukber mah hikman teh buka bersama, ai sabar mah sahur bersama. Kumaha teh Silpa siap? Nya ieu mah pasihan Quran mah nya. Cigana cekap lah di pasihan Quran itu sebelah kanan kesia teh. Najwa mah pasihan Quran weh. Naon teh hida Quran teh? Kurupuk anclong. Pasihan Quran cekap. 2 buku ini sebenarnya akan menjadi bahasan ya ke depannya insya Allah. Pada kajian Irsyid 1 bulan 1 kali. Insya Allah. Apakah dengan saya atau nanti kita kolaborasi dengan pemateri yang lain. Jadi kalau di subuh kita sudah berazam ya, mumpung aya azam. Kita sudah berazam untuk berhikmah tidak. Walaupun kakaknya hikmah. Kita sudah berazam subuh kita bahas karya yang dibahas di Subban. Ya. Subbanul Firdaus sudah mulai bahas. Kalau di Porsirema tamat. Ya, hebat Porsirema tamat. Subban masih membahas. Irsyid baru mau mulai. Yaitu karyanya Ustadz Aceng Jakaria yang kemarin ya. Etika hidup seorang Muslim. Itu kita akan bahas setiap subuh. Nanti boleh dari Subban, dari Firdaus, dari Porsirema setiap subuh ke sini ya. Dari rumah jam 2 lah cukup ya gitu. Nah, itu akan kita bahas setiap subuh etika hidup seorang muslim. Kita mulai tanggal 2 Syawal Arasya. Ya, jadi Arasya hari Senin lebaran, Selasa subuh sudah ke masjid lagi. Nah, saya namanya taya libur, bisa keburu maot. Ya. Nalika libur ke masjid teh maot lebar pisannya arapli gitu. Tidak akan lama 5 sampai 10 menit. Nah, yang ada di hadapan saya buku ini juga akan dibahas di Irsyid. Kalau etika hidup setiap subuh, maka buku Ustadz Hamdan ini sudah luruskah akidah kita, akan kita bahas 1 bulan 1 kali begitu. Kapan? Kan dulu kita rencana mau Jumat ya. Ternyata saya dipaksa oleh Al-Mudirul Am, Al-Ustadz Dr. Latif Awaludin harus kuliah lagi. Kuliahnya online Jumat Sabtu, beresnya asar hari Sabtu. Kalau Jumat dari pada Jumat sampai maghrib. Kalau Sabtu dari pagi sampai asar. Maka sepertinya kita akan menyempatkan waktu untuk Irsyid sebagaimana saya menyempatkan waktu untuk Subban, saya menyempatkan waktu untuk Porsirema. Sabtu pertama sepertinya apa ini?
Saya Sabtu ketiga di Bapak Ibu Guru Al-Mutakin. Nah, mudah-mudahan Sabtu pertama kita bisa berkumpul setiap pada asar. Kita apa ya, Adika ya? Khawatir ya. Kumaha mun aing nyerenteng? Kejadian kan di Cimaung ya. Ya Allah ya Rabbi. Itu harus jadi pelajarannya bagi kita semua. Ternyata memang kemarin kita ngobrol sama teman-teman di Cimaung ya, kan ada pemuda Cimaung. Cik kumaha cerita dongengna. Memang Hasan sangat dramatis ya. Jadi manehna teh ini jadi pelajaran ya, mohon maaf, untuk jadi pelajaran, bukan bermaksud apa-apa. Pelajaran bahwa kita harus pertama bergaul dengan orang yang soleh, itu penting. Yang kedua, belajarlah menjaga emosi. Ulah amak kababaturan habok gitu. Jangan ya. Begitu. Kan orang itu lewat ya ke teman-teman kita yang sedang berbagi takjil ya. Tapi disayangkan berbagi takjilnya itu sedang dalam kondisi beberapa ya apa? Ya demikianlah gitu ya, hikmahnya. Lewat kan motor digerung-gerung, terus ngiduhan ongkoh, terus gitu, ngorong gitu. Kan tersinggung ya yang sedang berbagi takjil, dan beberapa dalam kondisi sedang tidak sadarkan diri itu tersinggung. Lalu kemudian dikejar gitu ya. Kemudian terjadi insiden ya. Ini mohon maaf kalau ceritanya salah, ini yang saya dapatkan. Maksud saya tidak dengan tanpa menyebutkan nama, maksud saya menjadi pelajaran lah bagi kita semua. Dikejar kemudian lari ke minimarket kan, dalam kondisi sudah berdarah kakinya dengan menggunakan senjata tajam. Masuk ke minimarket, dipukuli, sudah dilerai kan? Sudah dilerai. Sudah, berhenti. Itu yang dalam kondisi tidak berdaya, dia berkata kasar lagi, memanggil lagi. Kadi wani mah, sulit tengah kunaon, kubesi. Akhirnya dia meninggal dalam kondisi geger otak. Ya, jadi pelajaran bagi kita semua, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Nah, nanti di sini Ustaz Hamdan juga menulis ya. Kalian pernah nonton ini Preman Pensiun? Pernah ya? Sekarang masih ada? Masih ya. Saya tidak nonton karena ya sudah pensiun dari nonton Preman Pensiun. Karena kita harus berbagi waktu. Kan itu ada tukang copet ya. Ketika mau merekrut, apa pertanyaannya ada 3. 1, Anda pengangguran. 2, apakah Anda lemah iman? 3, apakah Anda miskin? Nah, kalau 3 syarat ini ada dalam diri Anda, pengangguran, miskin, lemah iman, Anda cocok jadi copet. Begitu kan? Nah, di sini dibahas teman-teman, apa diantaranya? Sebab-sebab lemah iman. Di antara sebab lemah iman itu apa, kata Ustaz Hamdan mengutip dari kitab yang lain? Jauh dari orang soleh. Jauh dari orang soleh. Jadi kita semakin jauh dari teman-teman yang soleh, hati kita semakin tidak stabil. Begitu. Dan cigana eta si AA anu ngagebuk, anu ngantunkeun, reuwah sigana mah ajaki ngagebeg gitu, maot gitu. Sugan teh moal maot cenah gitu, tarik teuing cigana teh. Pas kana maksud. Gitu. Nah, sedikit saya gambarkan kaitan dengan sudah luruskah akidah kita ini. Pertama, Ustaz Hamdan menulis kaitan dengan akidah Islamiyah dan urgensinya. Urgensi itu apa? Pentingnya apa? Menurut kalian apa pentingnya membahas akidah? Ari akidah teh dina Islam naon? Akidah Islam.
Coba aina dalam Islam akidahnya kita itu apa? Menganggap Allah itu satu, apa yang namanya? Tauhid. Apa pentingnya belajar tauhid? Lamun Hasan teu diajar tauhid bakal kumaha tah? Musyrik ya. Lamun teu diajar tauhid, sultan bakal kumaha? Sieun juri. Sultan dangdosan itu cai teu ngocor jam 12 peuting. Kaluar di imah ngagibrik. Kunaon? Sieun pocong. Padahal pocong di kamasan warna-warni. Ya, talos teh rida tuh sok ngalangkeun. Aya nu bodas, koneng, biru, hejo. Tapi pocongna teh mentaan duit eta mah. Nah, kalau digambarkan tauhid itu kalau di pohon seperti apa? Kita lihat pohon kan, ada akar, ada batang, ada tangkai, ada daun, ada buah. Kalau pohonnya berbuah. Akidah itu, tauhid itu seperti bagian yang mana? Akar. Tangkal kayu putih teh jangkung, daunna leubeut, tangkaina seueur, regangna seueur, tapi akarna rapuh. Keur masa kedik rapuh, kira-kira kumaha tah? Runtuh. Apalagi hari ini generasi kita disebut generasi apa? Gen Z itu apa nama lainnya? Strawberry. Strawberry mah katingalna sae beureum. Kalau orang Sunda bilang apa? Teh kleora amucuy. Naon amucuy? Pikabitaeun. Kalau buat program cepat. Kalau bikin pekerjaan bagus, tapi kacarekan, keambekan, jugbuciai, mudah tersinggung, mudah putus asa, putus cinta, dua nana. Makanya supaya tidak seperti strawberry harus bagaimana? Akidahnya harus kuat. Itu diantaranya. Urgensi akidah Islam itu bagaikan akar dalam sebuah pohon. Kalau di bangunan seperti apa? Kan ada pondasi, tihang, tembok, kaca, genteng, atap. Dalam sebuah bangunan akidah itu seperti apa? Pondasi. Seperti pondasi. Yang kedua, Ustaz Hamdan juga menulis tentang tujuan mempelajari akidah Islamiyah. Apa tujuannya begitu ya? Nah, diantaranya beliau menyebutkan mengikhlaskan niat. Tak kenal maka ta'aruf. Bagaimana kita akan ikhlas kepada Allah kalau kita tidak kenal kepada Allah? Allah teh saha? Allah teh kumaha? Allah teh di mana? Itu semua terjawab dengan mempelajari ilmu tauhid. Nah, dengan mempelajari ilmu tauhid kita akan mengenal Allah. Itu diantara tujuan mempelajari akidah Islamiyah. Lalu selanjutnya dalam tauhid ini kita akan belajar rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Ya, yang 5 mah rukun Islam. Kalau rukun agama ada berapa? Sadaya rukun agama aya 3 sing uninga, 1 iman, 2 Islam, nu katiluna ihsan. Anu ti madrasah mah arapalnya gitu. Rukun iman itu ada 6, dirinci satu persatu. Iman kepada Allah maksudnya apa? Karena teman-teman ada saja ya orang yang mengaku bertemu dengan Allah. Ya.
ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku malaikat. Aya baheula cenah Lia Eden. Dia mengaku apa? Aku adalah Jibril katanya. Lalu ada lagi yang mengaku nabi. Betul ya? Karena polisinya cerdas, yang mengaku nabi, yang mengaku malaikat, yang mengaku Allah disaruangankeun. Cek polisi, sok ngobrol cenah Jibril, cenah nabi tah. Ngopi. Itu bohong atau benar? Bohong. Makanya dipelajari rukun iman agar tidak terbawa arus. Kemudian iman kepada malaikat. Dalam keyakinan orang Yahudi, malaikat itu laki-laki perempuan. Dalam keyakinan orang Yahudi, Romawi, Majusi, malaikat itu perempuan. Bahkan dalam keyakinan tertentu, malaikat itu ya perempuan, kemudian bersayap, memakai baju putih. Sedangkan dalam keyakinan kita, malaikat itu laki-laki ya. Ketika datang kepada Nabi, malaikat itu berwujud laki-laki. Tidak ada malaikat datang kepada Nabi dalam wujud perempuan. Itu. Kemudian ada ya, bukan Nabi, bukan Rasul, didatangi oleh malaikat dalam wujud manusia, dalam wujud laki-laki. Siapa diantaranya? Siapa? Teteh-teteh biasanya tahu. Yang melahirkannya sendirian. Maryam kan didatangi oleh malaikat berwujud laki-laki. Sampai Maryam kan mengusir-usir awalnya. Jangan dekat-dekat, kata Maryam. Kira-kira wajah malaikat yang datang ke Maryam itu bagaimana wajahnya? Kan malaikat datang kepada Maryam, kira-kira wajahnya ganteng atau ganteng pisan? Ganteng pisannya manyam, malaikat potongan orang elos atau tesah jadi malaikat nanya gitu. Tapi itu Maryam luar biasa solehahnya. Kata Maryam, jangan dekat-dekat gitu. Jadi Jibril mah ganteng-ganteng malaikat. SCTP mah ganteng-ganteng serigala. Makanya nanti kalau teman-teman perempuan ya, akhwat masuk surga, insya Allah nanti di surga itu bertemu dengan malaikat yang ganteng-ganteng. Artis Korea lewat artis Korea. Kim Jong Un, Liang Tai, Tung Tung Ai. Itu kita pelajari ya tentang malaikat. Kemudian tentang kitab, tentang Rasul, bagaimana beriman kepada Nabi dan beriman kepada hari akhir, juga juga beriman kepada takdir. Dulu pernah ada ya, siapa? Mama Loren, betul ya? Mengatakan apa azan? Kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Sekarang sudah 2025. Ya. Nah, tetulus kiamat sing orang kiamat teh datang, Mama Loren kalah maut. Makanya Rasul ketika ditanya mata saat, kata yang nanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Apa jawaban Rasul? Mal mas'ulu a'lamu minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ternyata yang bertanya siapa? Jibril berwujud manusia akan datang kepada Rasul dalam hadisnya yang panjang itu. Makanya teman-teman, kalau ada orang yang mengaku tahu kapan terjadinya kiamat, maka dipastikan orang itu bohong dan akan meninggal gitu ya.
Itu cina babaturan di SMP apalun iraha kiamat kan. Berarti dia itu pembohong besar. Selanjutnya akan dipelajari dalam sudah luruskah akidah kita ini macam-macam tauhid. Ada yang tahu macam-macam tauhid yang dipelajari di sekolah, di madrasah, di pesantren. Satu tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Tauhid tentang Allah. Sifat Allah itu sebagai pencipta itu bagaimana? Allah itu ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat mustahil. Sifat wajib yang mana? Dalam pelajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sering kita supaya mudah hafal teh zira masuk di lagukeun. Nu mana teh? Wujud kidamba qamu khalafatul lil hawadisi teroret. Ayat teroretan. Itu contohnya, kali contohnya kumaha? Qiyamuhu atuh. Ada teh naon cenah diapakeun teh? Mun eta teh sifat wajib Allah. Allah wajib wujud ada. Mana cenah Allah teh ada teh? Lihat saja ciptaannya. Cenah yang papanggih jeung Allah. Kita bukan nabi boy. Nabi Musa baheula nya teh siapa? Ya Allah cenah abi hoyong penak cek Nabi Musa. Cek Allah kumaha? Moal kuat. Sakali we cenah. Cios teu penak jeung Allah teu cios. Nabi Musa we teu kuat teu. Namanya Allah teh bermaksud untuk mendatangi Musa kan. Gempar alam dunia. Apalagi bertemu langsung. Nah, kalau Anda saya masuk surga, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah. Itu adalah kalau kata para ulama tauhid, di antara kebahagiaan yang puncaknya kebahagiaan itu bertemu dengan Allah. Bukan surga, tapi bertemu dengan Allah. Sok urangnya berang penting salat 5 kali nyembah sa Allah. Urang zikir hayang dibere pahala ku Allah. Urang maca Quran satakar kebak pan 37 juz. 30 juz lewat. Hayang pahala ti saha? Pas penak jeung Allah. Insyaallah. Sok ayeuna gambarkeun urang gaduh artis idola. Fotona dipajang di kamar. Sorakna didangukeun wae. Videona ditonton wae. Filmna khatam. Sadayana filmna judulna khatam apal. Terus aya tiket temu idola di alun-alun Pangalengan free. Wah, eta teh luar biasa. Cacak-cacak gratis, mayar wae ge bakal di udah nah idolaku datang. Cigana ngantri ti los dugi ka Pangalengan ge wah wios gitu. Nah, kumagi sang idola datang ke Pangalengan. Itu baru dalam tataran manusia, apalagi kita bertemu dengan Allah. Nah, itu tauhid rububiyah. Yang kedua tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Masih ingat Arasya tauhid uluhiyah apa? Disebut juga tauhid ubudiyah. Ketauhidan tentang bagaimana Allah berhak untuk diibadahi. Di antaranya kan nanti dibahas oleh para ulama itu kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu kan tauhid ya. Beda cikacila. Kalau orang musyrik mah bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi apa? Cikacila. Iyyaka na'budu wa iyyaka nabatu. Ka Allah ibadah, kana batu ge ibadah. Ayeuna mah musyrik beuki babari dika cek hodam. Aduh, aya cek hodam namanya. Hikman kosong. Rasya ada. Aduh, cek hodam. Farhan kosong. Azam hodamnya sedang kajamban. Kumaha hodam teh mah?
Gitu. Aya cek hodam mainan mah. Nya dina medsos nya. Ieu teh dukun getol. Aya mah dukun teh pinter bermedsos. Al-Fatihah saja itu ya, Al-Fatihah najwa. Urang mapan Al-Fatihah teh dibaca dina salat. Ieu mana dipake pelet. Jadi mun papangi jeung nu dipika bogoh baca Al-Fatihah 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Insyaallah kabur. Padahal loba teuing atuh macana 7 kali. Kaburuin nih. Jadi itu harus dibersihkan ya dari diri kita. Musyrik itu semua. Begitu. Nah, kamari anu kejadian di Cimaung nya, harusnya. Pan ada teman-temannya yang apa? Tebar bunga katanya. Untuk apa? Ya duka kernaon. Kan dalam keyakinan agama orang lain itu, teman-teman, kalau orang meninggal hari pertama masih di rumah si rokna teh. Matak sok aya kolot baheula, kolot ayeuna matara. Lamun aya nu maot poe ieu eta teh ahasan sok mangalasankeun. Sangu dia sangu, rencangna, rendang, kerupuk, segala. Tuna di juru. Tutupan cenah. Mah jang saha? Lanceut maneh bisi hayang dahar. Nu maot teh pasihan tuang. Baru hayang dahar mah saha adina. Hari pertama masih ada di ruangan. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh pindah ke mana? Kaburuan. Dicingna teh dina alpukat. Itu. Teh agama lain agama Islam. Itu. Matak cenah lamun ngaliwat cenah kanu imah nu karek aya nu maot acan tepikeun ka poe ka-7 mah kudu punten. Eueuh sasaha oge ngaliwat tangkal badan punten gitu. Ayeuna makan di podcastkeun nya dina Spotify. Podcast anu payungna depan nu kararitu. Hantu di Gunung Gede. Pendaki bersama perempuan gentayangan. Itu film di bioskop Indonesia. Pangseuna film naon? Jurik gue. Nah, modalna murah. Modal kain kapan, acol-acogan jadi film. Budak buligiran, tong make baju, tong make celana, make kolor bodas, naon disebutna? Kunulan tuyul. Coba lamun kudu nyieun ciga film Transformer. Hese cenah. Geus we cenah nyieun film naon? Tuyul nya, pocong, kuntilanak kan. Da sebenarnya mah jaki eta teh kuntilanak teh salah. Naon sok salahna Hasan? Dina hadis lamun istri maot, terusnya rambut nate panjang. So Rasul kena dikumaha? Kepang 3, kanan kiri tengah. Iya mah kunti buuk tadi kepang. Salah. Kuluna di kepang. Gitu. Kaciri bohong. Nah, itu adalah penyakit-penyakit ya, benalu-benalu tauhid yang harus dibersihkan. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat, bahwa Allah itu memiliki nama dan sifat yang sesuai, yang harus kita yakini. Beda dengan manusia. Manusia mah bagaimana, teman-teman? Ngarana salamet tapi cilaka wae. Ngarana soleh tapi bedegong, doraka. Ya. Ngarana taufik tapi tara ka masjid. Aya taufik anu bageur oge nu saleh. Aya. Tapi Allah itu namanya Ar-Rahman, Maha Pengasih, dan sifatnya juga Ar-Rahman. Jadi Allah mah nama dan sifat sama. Itu dipelajari. Asmaul Husna ada berapa? 100. Dengan kalimat Allah.
Asmaul Husna. Itu dipelajari ya. Kemudian mempelajari tentang istilah-istilah dalam tauhid. Ada istilah syirik, kafir, nifak. Kemudian ada istilah jahiliyah. Itu dipelajari. Ada istilah dolun, ya, sesat. Kemudian ada istilah riddah, bukan riddah, riddah. Apa riddah? Murtad. Apa murtad? Ya murtad. Seumur-umur jadi ustaz. Bukan. Ya. Apa murtad? Keluar dari agama Islam. Itu dipelajari. Nah, kesanahnya teman-teman itu pembuka ya. Kesanahnya itu Ustadz Hamdan membahas bab per bab ringkasan Kitabut Tauhid. Jadi yang Mas Santren pasti tahu. Di pesantren itu ada kitab tauhid yang dipelajari bab per bab. Di antaranya di sini Ustaz Hamdan menyebutkan dalam muqaddimahnya bahwa yang beliau ringkas dalam pembahasan itu Kitabut Tauhid, satu karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang kedua karya Imam Sholih Al-Fauzan. Yang ketiga karya Abdul Aziz Abdul Latif. Kemudian karya Syekh Al-Utsaimin. Kemudian karya Muhammad Sholih Al-Munajjid rahimahullah. Itu semua diringkas. Jadi Ustaz Hamdan mah capek. Ngerat ieu teh capek. Dia disebutkan gerak unik di belakang bukunya. Teman-teman. Nah, di sini ada ya. Di sini juga ada. Begini kata Ustaz Hamdan. Kalau yang ini yang jilid 1 di sini ditulis oleh beliau. Alhamdulillah dengan izin Allah buku ke-1 tentang akidah ini dapat diselesaikan di kediaman Sekebolek, Desa Rahayu. Rahayu di mana? Marga Asih. Ada yang pernah ke Marga Asih? Kecamatan Marga Asih. Di sana ada tempat pamujaan, tempat menyembah kuburan yang terkenal apa? Mahmud. Mahmud itu tempat pemujaan. Nah, ini beres tahun 2014 ya. Ini beres tahun 2014. Kalau yang ini beres tahun 2015. Indah ya hidup seperti beliau, penuh dengan karya. Nah, itu diringkas oleh beliau di sini 20 bab di jilid 1, 20 bab tentang tauhid. Di sini 30 bab. Belum beres. Beliau susun lagi, ada buku yang ketiganya. Kalau tidak salah judulnya itu Perilaku Jahiliyah. Saya sudah beli juga alhamdulillah. Nah, di situ dilanjutkan buku ketiga itu bab ke-51. Nah, itu semua membahas tentang tauhid, teman-teman. Contoh ya di sini. Keistimewaan la ilaha illallah. Bagaimana seseorang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Anggo secara cek Pak Isi tong salat lah. Apaakeun la ilaha illallah. Kayak lamun deuk maot, la ilaha illallah maot. Itu maut. Buru atuh maut. Cek malaikat teh da moal ye. Nungguin ya. Bantu bisa urang nu hoyongnya. Makanya mengucapkan la ilaha illallah sebelum meninggal itu hadiah kata para ulama. Hadiah bagi siapa? Orang-orang yang soleh. Itu dibahas. Kemudian membahas tentang syirik, ruqyah, non ruqyah, dikerukuyah, jampe-jampe harupat. Ya, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Itu. Kemudian membahas tentang syafaatnya naon. Kemudian tentang berlebih-lebihan terhadap kuburan orang soleh. Boleh datang ke kuburan orang soleh? Boleh kalau mendoakan, mangmersihankeun kuburan anak. Nu teu meunang mah naon? Minta-minta. Ya. Kalau kita ibadah haji umroh, amin. Masuk ke Masjid Nabawi itu As-Sultan itu ada
area kuburan Nabi. Jadi kuburan Nabi itu jadi di jero masjid. Nah, pan baheula mah digigireun pan baheula mah Rasulullah teh dikubur teh di kamarnya Aisyah kan ya. Dalam tarikh disebutkan. Sedangkan kamar Aisyah itu di pinggir Masjid Nabawi. Baheula ayeuna mah Masjid Nabawina gedean, diageungan. Jadi kuburan itu seolah-olah ada di dalam masjid. Itu setiap orang yang mendekati kuburan Rasul, ya, ku askar, ku polisi itu diusir. Haram haj, haram, haram, haram haj, haram. Temenang dek naon mana kadieu. Itu. Jadi menyembah kuburan Nabi saja boleh tidak? Tidak boleh. Apalagi menyembah syekh, wali. Makanya hati-hati ya kalau ada ustad ajengan maot tuluy dipanggilkeun masjid gegireun kuburan ustad ajengan eta teh sok teu bale nya. Ieu mun ustad maot, ajengan maot, kiai maot tos kubur di tempat biasa. Ngariung jeung sajen gitu lah. Meh ngobrol gitu. Nggak maksud teh tong dipisahkeun tuluy dipanggilkeun masjid. Kenapa? Nya sok muncul hal-hal untuk para rugu. Nya bisa we anu mang damelkeun nama teu naonan eta tah anu sajen-sajen. Gitu. Kan awalnya begitu ya dulu juga. Ada orang soleh panggilkeun masjid di direun kuburanna teh tah. Mulai teh para rugu gitu. Mata ke lamun abdi maot tong panggilkeun masjidnya bisa disembah. Terus abdi mah maot mah hijikeun lah jeung ieu nu sajen gitu. Nah itu dibahas ya. Nah, itu diantaranya ini buku 1 tidak saya bacakan semua ya karena waktu juga. Buku 2 itu membahas juga tentang sihir. Sihir aya. Cek saha aya teh. Nah perlu dibahas itu teh. Itu cenah babaturan cenah mung sakola nguyung cenah cicing di kamar cenah. Buuk japri 5 meter mung mandi cenah aya nu nyantet. Nah, cek saha eta tadi santet. Buah-buah cinta bertepuk sebelah. Nah, sebelah tangan, sebelah mata. Pan kudu nangtukeun pelet jeung henteu teh kudu make ilmu gitu. Nah, itu dibahas. Terus membahas tentang nusroh. Nusroh juga sama bagian dari ruqyah. Membahas tentang dukun, tatoyur. Tatoyur teh naon? Ini siapa dari Firdaus? Yang di sudut siapa? Nandita itu? Siapa namanya? Oh Sarah. Terus sama siapa itu? Repa. Sarah, Repa berdua. Sarah, Repa datang ke Los. Hilang uang. Contoh. Cenah ceceh ical. Nah, nya cenah dabongan init-initan poe Jumaah. Nah, Jumaah teh jadi sial. Boleh tidak? Tidak boleh. Dulu orang Sunda mah menentukannya poe anu teu meunang init-initan. Sok aya nih heuleuy barudak manaon arasa mun babaturan labuh teh himpi ngopet. Naon ngopet teh dika? Modal dina calana. Dusian. Ada teman jatuh, kamu mimpi BO ya? Apa kaitannya? Itu musyrik. Seperti itu. Atau bagaimana lagi contohnya? Teh Desi ningal kupu-kupu. Oh, bakal aya tamu. Saha kupu-kupu? Kan musyrik itu. Atau cenah cepil panas. Aya nu ngomongkeun padahal mah eta mah kurang vitamin. Oh gitu. Banyak ya yang harus kita bersihkan dari keyakinan. Ya cenah biwir, cenah kikieuan, cenah kunaon tah? Jadi we eta mah. Naon deui contoh saja. Ya banyak gitu ya. Sampai itu di pasar itu ada baheula mah nini biasanya nu dagangna teh aki-aki pari rimbon.
Itu ngajual. Buku-buku Paririmbon, pamali, naon nu teu meunang, naon nu meunang itu ada. Teu meunang anu lahir poe Sabtu, teu meunang ngajodoh jeung poe naon. Eta teh nya pas Sultan datang jeung si bapa jeung si mama bade narosan ditanya, "Ujang cenah lahir poe naon Sabtu?" "Ah geus tong tulus." "Nah, ieu cenah si Neng mah cenah lahirna poe Jumaah. Jumaah jeung Sabtu teu meunang, cai jeung seuneu teu meunang ngahiji." Musyrik, Bro. Teu meunang gituan. Nah, itu dibahas ya. Kemudian membahas juga tentang riya. Riya ada dalam pembahasan tauhid. Membahas juga tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan ketauhidan. Itu teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan semakin penasaran ya buku ini. Kalau mau memiliki, ini tidak ada di toko buku, harus ke Ustadz Hamdannya. Ustadz Hamdan suka ke Pangalengan setiap hari Ahad ya. Ahad keberapa? Keempat. Nanti bisa nanya-nanya, Ustadz mau buku yang sudah luruskah akidah kita, bisa ngobrol sama beliau. Nah, untuk kedepannya insya Allah kita bahas setiap Sabtu ke Sabtu ya, insya Allah kalau tidak ada perubahan ba'da asar, supaya kita tidak nyerenteng waenya gitu. Malah mau nyerenteng saha dek nahan sais bisa nyerentengan waenya, itu sudah cukuplah. Saudara kita yang di Cimaung menjadi korban, mudah-mudahan beliau diampuni dosanya, ditempatkan di tempat yang paling mulia, diterima iman dan Islamnya, jadi pelajaran bagi kita semua. Itu mungkin Rizky Rohmat, silakan kalau ada pertanyaan silakan nanti insya Allah dijawab oleh Ustadz Rizky Rohmat ya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustadz Matya SPDI yang telah memaparkan materi